wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Teluk Uber yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Apriliansah. Perkenalkan, nama saya Wanda Fatitun Toriko dengan NIM 1901-41652. Perkenalkan, nama saya Windy Septiani, NIM 1901-41653. Perkenalkan, nama saya Ziana Octaviana, NIM 1901-41657. Nama saya Laura Filia Mutmainah, NIM 1901-41765. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan Hizbul Wathon. Yang pertama, ide pembentukan kepanduan Hizbul Wathon oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sekitar tahun 1916. Setelah itu selesai perjalanan dari Surakarta. Dan yang kedua, setelah melihat anak JPO atau Joint Pathfinders organisasi dengan pakaian seragam Pandu Mangkunegara. Dan yang ketiga, kemudian beliau berbicara pada muridnya yaitu Sumodirjo dan Sarbini. Lalu pada tahun 1918, gerakan Hizbul Wathon mengawali langkahnya dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Nah, tahun 1920, Pathfinder Muhammadiyah diubah namanya menjadi Hizbul Wathon di rumah Bapak Haji Hilal atas pemrakarsa Bapak Haji Wajdid. Lalu pada tahun 1924, Bapak Dono Wardoyo bergabung dengan Hizbul Wathon. Nah, menjelang pergerakan Hizbul Wathon tahun 1926, 3 April 1926, GJ Ranifers, Komisaris Besar NIPF, menyelenggarakan dan memimpin konferensi kepanduan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1928, Kongres Siap Sertifikat Islam Advinder Pathfinder di Banyumas mengganti istilah Pathfinder dan Pathfinderich menjadi pandu dan kepanduan. Setelah di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1945 yang pertama, akhir September Rembung Pandu di Balai Mataram, Yogyakarta. Yang kedua, pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, Kongres di Solo bergabung dengan PRI. Pada tahun 1948, bulan Desember 1948, terjadi kelas kedua sehingga kepanduan PRI dilarang mengadakan kegiatan. Selanjutnya, masa kebangkitan kembali. Yang pertama, pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Kongres PRI kedua di Yogyakarta dengan keputusan. Yang pertama, menerima konsep baru, memberikan kesempatan golongan khusus untuk menghidupkan kembali kepanduannya. Yang kedua, melangkah menuju pengakuan internasional. Dan yang ketiga, menetapkan susunan pengurus kuartir besar putra dan putri. Selanjutnya, masa kebangkitan kembali. 2. Pesan Bapak Jenderal Sudirman sebelum wafat sesuai keputusan Kongres PRI supaya Hizbul Wathon dibangkitkan kembali. Pada tanggal 29 Januari 1950, apel kebangkitan di Masjid Agung Yogyakarta dipimpin Bapak Haiban Hajid. Yang kedua, kebangkitan Hizbul Wathon diikuti pandu lainnya atau pandu Hizbul Islam, pandu Al-Wathoni, pandu Siap, pandu Islam, pandu Ansyar, pandu Al-Irsyad, pandu Nasyiatul Aisyah, dan lain-lain. Pada tahun 1960, Hizbul Wathon mengadakan kursus pemimpin di Kaliurang, Yogyakarta. Akan menjelaskan tentang masa peleburan kedua. Yang pertama, Kepres 238 tahun 1961. Semua organisasi kepanduan harus meleburkan diri ke pramuka. Yang kedua, dasar-dasar peleburan.
Adapun dasar-dasar peleburan sebagai berikut. A. Pidato PJM Presiden 9 Maret 1961 di Istana Merdeka. B. Surat Perkindo nomor 071/DK-3-61 tentang tindak lanjut amanat PJM. C. Maklumat PP Muhammadiyah nomor 302/4A-61 Perintah Peleburan Organisasi Kepanduan. D. Pengumuman PP Muhammadiyah Majelis HW nomor 10/HW-61 tanggal 1 April 1961 Hak aktivitas HW. E. Kepres RI nomor 121 tanggal 2 April 1961 Hal Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. F. Surat Penguasa Perang Tertinggi nomor 0605-Peperti-1961 pada tanggal 2 April 1961 Hak aktivitas kepanduan. G. Kepres RI nomor 238 tahun 1961 20 Mei 1961 Hal Gerakan Pramuka. H. Surat Panitia Pembentukan Gerpram nomor 8/PPGP tanggal 27 Mei 1961 Hal Pernyataan Bersedia Meleburkan Diri. I. Surat Majelis HW tanggal 8 Juni 1961 Hal Bersedia Meleburkan Diri. Masa kebangkitan kedua. 1. HW yang tidak meleburkan diri membentuk pecinta alam, drum band, kader Persyarikatan Pemuda Muhammadiyah dan lain-lain. Kedua, Panduan NA membina pengajian, pendidikan non-formal, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, Muktamar Muhammadiyah tahun 1980 di Surabaya bermunculan mantan HW. 4. Muktamar selanjutnya di Solo, Yogyakarta, Aceh, Pandu Ureda tidak mampu ketinggalan. Yang kelima, tahun 1994 mantan Pandu HW dan NA silaturahmi dan takziah ke Istana Bapak Komitro di Kompleks Dosen UGM. Yang keenam, tahun 1996 reuni nasional yang pertama di Yogyakarta, muncul ide membangkitkan HW. 7. Sejak itu diadakan pertemuan rutin mempersiapkan konsep kepanduan Islami. 8. Pada tanggal 18 November 1998 Pandu Ureda menghadap PP Muhammadiyah untuk membangkitkan HW. 9. Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1998 Hal kebangkitan Pandu HW dan IRM menjadi IPM. 10. Mei 1998 peristiwa reformasi kebangkitan ditunda menjadi 18 November 1999. Ke-11 SK PP Muhammadiyah nomor 92/SP-1B-1999 Kepanduan HW resmi bangkit kembali. 12. SK tersebut disempurnakan dengan nomor 10/Kep/1.0/B/2003. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Nah, kepanduan sendiri memiliki pengertian sebagai perkumpulan pemuda yang mendidik anggotanya menjadi berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia ini pertama kali didirikan oleh Ruth Baden Powell yang seringkali kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, untuk organisasi kepanduan masuk di Indonesia itu dibawa oleh orang Belanda karena pada saat itu seperti yang kita ketahui Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian organisasi kepanduan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu bernamakan Nederland Indisch Padvinders Vereniging.
Pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena organisasi tersebut bersifat universal dan para pemuda pada saat itu juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Nah, dari hal-hal tersebut maka berdirilah organisasi kepanduan asli Indonesia. Seperti yang pertama Javanese Pathfinder Organisation, yang kedua Jong Java Pathfinderage, yang ketiga National Indonesia's Pathfinderage, yang keempat Siap, dan yang kelima yaitu Hizbul Wathan. Kemudian karena semakin banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, maka pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinderes. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia yaitu Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, berdiri lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga berjumlah lebih dari 100 organisasi. Dan pada tahun 1955 pernah diadakan kegiatan Jambore Nasional Kepanduan untuk pertama kalinya, yaitu bertepatan di Jakarta. Kemudian karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal tersebut kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, maka pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah Pramuka diputuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Istilah tersebut terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata Pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tersebut, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuk pengurus Gerakan Pramuka, meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua Kuartir Nasional yang pertama. Akhirnya, atas jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada kepramukaan di Indonesia, beliau diguguhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pada puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961, diadakannya pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pendidikan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno-Hatta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian, setelah kegiatan pelantikan tersebut dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena peristiwa tersebut, tanggal 14 Agustus disebut sebagai Hari Pramuka. Setelah peristiwa tersebut, Gerakan Pramuka pun berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan, sekarang pramuka menjadi ekstrakurikuler yang wajib pada pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Baiklah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.